Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Nugroho Wibisono MSI, dosen Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Adapun mata kuliah yang saya ampu, yaitu Farmakologi dan Toksikologi 1, dengan bobot 2 SKS pada semester 3, yang membekali mahasiswa dengan konsep dasar farmakologi dan toksikologi, meliputi farmakodinamika, farmakokinetika, mekanisme kerja obat, serta prinsip toksisitas dan upaya untuk pencegahan serta penanganan dari keracunan. Melalui video ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan. Berikut adalah rencana pembelajaran semester mata kuliah farmakologi dan toksikologi 1. Mata kuliah farmakologi dan toksikologi 1 disajikan pada semester 3 dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah yaitu JBK 24. Dengan dosen koordinator adalah saya sendiri, Nugroho Wibisono, dibantu oleh Bapak Andri Tilaksa dan Bapak Yudi Purnomo. Mata kuliah farmakologi dan toksikologi 1 merupakan rumpun ilmu dasar biomedik dengan mata kuliah prasyarat antara lain anatomi dan histologi manusia serta fisiologi manusia. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini, yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai aswaja dalam kehidupan sosial, akademik, dan religius. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, mampu menerapkan ilmu dan teknologi dalam riset kefarmasian. Dan yang kelima, mampu menjelaskan konsep obat, tubuh manusia, dan mekanisme kerja dari obat. Kemudian adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, menjelaskan konsep dasar farmakologi dan toksikologi, meliputi ruang lingkup farmakologi, farmakokinetik, farmakodinamik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi respon obat dan toksikan. Yang kedua, menganalisis mekanisme kerja obat, indikasi, kontraindikasi, efek samping, interaksi, dan penggunaan rasional obat pada sistem saraf otonom, sistem gastrointestinal, sistem respirasi, sistem imun, sistem kardiovaskuler, sistem endokrin, serta obat antimikroba. Kemudian yang ketiga, menganalisis pemilihan terapi obat berdasarkan karakteristik farmakokinetika, farmakodinamika, efektivitas, keamanan, dan kondisi pasien pada kasus sederhana. Yang keempat, menjelaskan prinsip dasar toksikologi yang meliputi klasifikasi toksisitas, mekanisme kerja dari toksikan, faktor yang mempengaruhi toksisitas, serta metode evaluasi dari toksisitas. Yang kelima, menyelesaikan studi kasus sederhana terkait penggunaan obat rasional dan kejadian toksisitas berdasarkan literatur ilmiah dan evidence-based medicine. Untuk pokok bahasan mata kuliah ini, di pertemuan pertama, ada ruang lingkup farmakologi dan toksikologi dalam bidang pengobatan. Di pertemuan kedua, ada konsep dasar farmakokinetika. Di pertemuan ketiga, ada konsep dasar farmakodinamika. Di pertemuan keempat, ada farmakologi obat sistem saraf otonom. Di pertemuan kelima, ada farmakologi analgetik dan NSAID. Di pertemuan keenam, ada farmakologi obat gastritis, peptic ulcer, nausea and vomiting. Di pertemuan ketujuh, ada farmakologi obat antimotilitas, diare, dan konstipasi. Serta di pertemuan ke-8 akan ada ujian tengah semester. Kemudian, pertemuan ke-9 ada farmakologi obat antihistamin dan kortikosteroid. Pertemuan ke-10, farmakologi obat antitusif, mukoaktif, dekongestan, dan asma. Kemudian di pertemuan ke-11, farmakologi obat antihipertensi. Pertemuan ke-12, farmakologi obat antidiabetes. Pertemuan ke-13, farmakologi obat antibiotik dan obat tuberkulosis. Di pertemuan ke-14, penggolongan derajat toksisitas, wujud, dan efek toksin dari racun. Di pertemuan ke-15, ada mekanisme dan evaluasi toksisitas dari racun. Kemudian di pertemuan terakhir, di pertemuan ke-16, ada ujian akhir semester. Untuk referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Literatur utama dari Goodman and Gilman, The Pharmacological Basic of Therapeutic. Kemudian ada Katsung, Basic and Clinical Pharmacology. Kemudian ada Rangdale, Pharmacology. Kemudian ada buku Farmakologi dan Terapi, Formularium Obat Nasional Indonesia, serta Farmakope Indonesia.
Adapun pedoman klinis ataupun guideline terapi yang digunakan untuk menunjang dari beberapa penyakit yang akan dibahas pada mata kuliah ini, serta dilengkapi dengan jurnal-jurnal dari jurnal farmakologi bereputasi dan juga adanya integrasi antara riset dan pengabdian dosen dengan mata kuliah ini. Baik, berikutnya adalah pemaparan untuk proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Jadi kita mulai untuk pembelajaran dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita kuliah antibiotik terkait dengan antibiotik ya. Kemudian sebelum mulai latihan dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mulai yang ini pada Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسن ربي زدني علما نافعا ورزقا واسعا على المصيبة واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على ini saya akan bersama ya. Nabila, Yoni, Suci, Cahya, Iska, Mauni, Sindri, Sigron, Sarul, Nabila, untuk hari ini kita belajar tentang antibiotik ya, antibiotik, farmakologi antibiotik. Jadi apa namanya untuk hari ini pembahasan antibiotik, kemudian terkait dengan penyakit-penyakit yang membutuhkan antibiotik itu sendiri gitu. Oke, untuk pokok pembahasannya hari ini itu definisi dari antibiotik sendiri, kemudian klasifikasi aktivitas dan spektrum antimikroba, lalu mekanisme kerja antimikroba,
Lalu terkait dengan resistensi, efek samping, dan juga faktor yang mempengaruhi farmakodinamik dan farmakokinetik dari antibiotik itu sendiri. Lalu tidak lupa adanya gagasan praktik dari antibiotik. Lihat. Nah, karena yang pertama definisi antibiotik, saya mau tahu dari kalian antibiotik itu apa sih sebenarnya? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Ya, silakan Syarul. Satunya yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Oke, zat kimia atau obat yang membunuh atau memperlambat dari laju pertumbuhan bakteri ataupun mikroba, gitu ya. Nah, secara definisinya antimikroba itu melawan mikroba, khusus mikroba yang merugikan atau patogen. Tidak termasuk parasit. Kalau parasit nanti ada antiparasit sendiri, kayak gitu. Kemudian antimikroba ini bisa diproduksi berbagai spesies mikroorganisme. Kemudian bisa dari bakteri, bisa dari fungi, bisa dari Actinomycetes. Lalu bekerja untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang lainnya, gitu. Kemudian ada juga istilah terkait dengan antiseptik. Lihat, mungkin pada saat kemarin dulu COVID itu ya, kita kenal istilah ini sering kita dengar, bisa setiap hari ataupun setiap ada kegiatan. Gitu. Antiseptik di sini merupakan zat kimia yang membunuh atau mencegah pertumbuhan dari mikroorganisme yang menyebabkan sepsis atau kondisi adanya mikroorganisme di tubuh. Lalu selain antiseptik ada juga yang namanya desinfektan. Tuh, kalau desinfektan itu dia untuk membersihkan dari alat-alatnya. Gitu. Alat-alat misalkan kita pegang pulpen, meja, kursi, kemudian yang memang ada menempel si mikrobanya di situ, jadi bisa dibersihkan serta dimatikan mikrobanya. Tuh. Nah, kalau terkait dengan klasifikasi sendiri dari antibiotik itu bisa berdasarkan sumbernya. Ada yang bersumber dari alam atau semi sintetik, kemudian ada yang sintetik gitu. Kalau yang sintetik di sini contohnya antibiotik sulfonamid dan quinolone. Fungsinya sama, yaitu menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang lain. Kalau yang semi sintetik di sini dia contohnya ada ceftriaxone, cefixime, sama ampicillin. Lalu tadi sempat dibilang sama Syahrul ya, kalau misalkan ada antimikroba yang bersifat bakterisidal atau mematikan dari organisme, ada juga yang bakteristatik atau menghambat pertumbuhannya. Tuh, jadi kalau bakterisidal dia membunuh dari mikrobanya, kemudian contohnya ada aminoglikosida. Kalau yang bakteristatik dia menghambat atau mempengaruhi pertumbuhan atau biasanya kita sebut replikasi ya, replikasi dari mikroorganisme, namun tidak dapat membunuhnya. Contoh obatnya itu ada norafenitol, tetrasiklik, erythromycin, sama clindamycin. Nah, di sini ada catatan ya bahwa senyawa bakteristatik dosis tinggi atau melebihi KHM atau kadar hambat minimum itu dapat bersifat sebagai bakterisidal. Lalu karena tadi sudah ada kadar hambat minimum, apa sih kadar hambat minimum? Di sini terkait dengan kadar hambat minimum ataupun yang kadar penuh minimum itu merupakan pengaruh dari kadar mikroba atau antibiotik terhadap aktivitas dari mikroba tersebut gitu. Jadi kalau kadar hambat minimum merupakan kadar minimum yang digunakan agar supaya mikrobanya itu terhambat untuk replikasinya. Kalau yang kadar bunuh minimum merupakan kadar minimum untuk membunuh dari mikroba, gitu ya.
Oke, lalu ada klasifikasi antibiotik terkait dengan spektrum kerjanya. Ada yang spektrum luas dan ada juga yang spektrum sempit. Bedanya, kalau spektrum luas itu membunuh semua bakteri yang gram positif maupun gram negatif. Itu ya. Contohnya ada tetracycline sama chloramphenicol. Kalau untuk yang spektrum sempit atau selektif, namanya juga selektif ya, berarti dia hanya membunuh beberapa saja atau yang khusus. Tuh, bisa membunuh gram positif atau membunuh gram negatif saja. Tuh. Contohnya penicillin, penicillin G, benzylpenicillin, streptomycin, dan erythromycin. Itu ya. Nah, di sini kan ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Coba sih, ada yang masih ingat kan? Contohnya bakteri gram positif itu apa? Kemarin dulu pas mikrobiologi kan sudah ada ya. Untuk gram positif itu Staphylococcus dan Streptococcus. Dan Staphylococcus itu yang positif. Kalau yang negatif, Negatif itu Escherichia sama Salmonella. oke, nah benar ya, tidak terbalik. Yang lain bagaimana? Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan sudah klasifikasinya gitu ya, klasifikasi dari si antimikroba. Kemudian di sini untuk segala sesuatu mekanisme kerja dari si antibiotik atau antimikroba itu. Jadi antimikroba ini atau antibiotik ini memiliki banyak banget ya untuk mekanisme kerjanya. Yang pertama, menghambat sintesis dinding sel dari bakteri. Tuh. Nah, kalau menghambat sintesis dinding sel bakteri di sini bakteri sebagaimana halnya kalau makhluk hidup itu tentunya dia tiap jam akan bertumbuh atau memperkuat dari dinding selnya. Nah, si antibiotik yang ini itu dia bisa menghambat pembentukan dari dinding sel bakteri. Contohnya untuk antibiotiknya itu ada golongan beta-lactam. Beta-lactam seperti penicillin, cephalosporin, kemudian carbapenem, vancomycin dan vancomycin. Ya. Lalu yang kedua ada yang meningkatkan permeabilitas dan menyebabkan bocornya bocornya membran sel dari mikroorganisme. Jadi kalau di bakteri atau di mikroorganisme selain dari dinding sel, bawahnya itu biasanya ada membran selnya. Tuh, jadi untuk beberapa antibiotik ini dia melubangi atau membuat membran selnya itu rusak. Contohnya saja polindiksin, dactinomycin, sama antifunipolien seperti amphotericin B dan juga nystatin. Lalu untuk yang ketiga, menghambat sintesis protein secara reversibel dengan mengganggu subunit ribosom 30S dan 50S. Tuh. Nah, di sini karena sintesis protein berarti masih ada kaitannya sama membran selnya. Tuh. Tetapi ada perbedaan ribosom atau subunit ribosom yang dituju. Ada yang 50S dan ada yang 30S. Contohnya, kalau dia yang menghambat sintesis di ribosom 50S ada chloramphenicol. Kalau yang di 30S itu ada tetracycline, gitu ya. Nah, untuk yang dicontohkan di sini umumnya dia bersifat bakteri statik, karena menghambat pertumbuhannya. Oke, lalu ada juga yang mengubah sintesis protein melalui ikatan dengan subunit ribosom 30S. Contohnya si kintamycin sama kanamycin. Nah,
Untuk yang dicontohkan ini umumnya dia bersifat bakterisida. Kemudian yang kelima ya, lima mengaruhi dari metabolisme asam nukleat bakteri. Contohnya ada rifampin yang menghambat polimerase dari RNA, kemudian golongan quinolon, ciprofloxacin, levofloxacin yang mana dia menghambat topoisomerase. Iya. Lalu ada juga yang enam, mekanisme kerja menghambat metabolisme dari sel mikrobanya. Jadi kalau mikroba itu tiap harinya selain bertumbuh atau bereplikasi, tentunya ada proses metabolismenya. Itu jadi dia mendapatkan makanan, kemudian memupah energi, hingga dia bereplikasi itu butuh proses metabolisme. Nah, di sini untuk obat yang bisa untuk menghambat metabolisme sel mikroba ada sulfonamid dan trimethoprim dengan cara menghambat enzim esensial untuk metabolisme dari folat. Oke. Nah, ini gambarannya. Tadi kan sudah tulisannya tuh panjang ya. Nah, ini gambarannya secara langsung. Kalau kita lihat di sini, si penisilin sama cefalosporin dia bolonginnya atau merusaknya itu di dinding sel. Kalau yang polinisin sama tiroxin ini dia di membran sel ya. Tuh. Nah, kalau rifampin ini hambatannya atau fotosintesannya di dalam nukleus, yaitu pada proses perubahan dari DNA menuju RNA. Sehingga kalau tidak terbentuk RNA-nya, proteinnya tidak terbentuk, berarti tidak bisa replikasi. Lihat. Oke. Nah, itu kalau sekilas terkait dengan mekanisme kerja dari beberapa obat-obatan antibiotik. Tuh, sebagaimana kita ketahui, kalau sekarang itu banyak sekali kejadian resistensi antibiotik, itu ya. Nah, pernah nggak sih kalian beli obat antibiotik? Pernah. Belinya di mana? Di apotek, pakai resep dokter, itu ya. Kenapa kok harus pakai resep? Jika berlebihan bisa. Oke, jika berlebihan bisa berbahaya. Terus antibiotik juga merupakan obat keras, gitu ya. Nah, antibiotik ini berbahayanya gimana? Berbahayanya apabila terlalu banyak dikonsumsi, tidak umum, maksudnya tidak sesuai dosis dan penggunaan, akan menyebabkan resistensi. Resistensi ini sifat tidak terganggunya kehidupan sel mikroba oleh antimikroba. Berarti kalau terjadi resistensi dari bakteri tertentu di tubuh kita mau pakai, misalkan kita kan seringnya pakai amoxicillin contohnya ya. Contohnya seperti itu. Amoxicillin pakainya berapa kali? 2 kali sehari. Misalkan 2 kali sehari, terus pakainya berapa hari? Sampai habis. Benar? Biasanya kan kita kalau merasa udah enakan si antibiotiknya ya udah lepas gitu kan, nggak pakai obat lagi. Nah, itu yang termasuk salah tuh. Nah, amoxicillin pakainya berapa? 3 kali 1 atau 2 kali 1, tergantung dari penyakitnya apa. Kemudian untuk jangka waktu penggunaan itu sekitar 3 sampai 5 hari, bisa dilanjutkan sampai 7 hari, seperti itu. Meskipun misalkan kita pakai 2 hari, terus habis itu gejalanya yang di tubuh kita sudah berkurang, terus kita mau berhenti pakai amoxicillin atau pakai si antibiotik ini, sebaiknya dilanjutkan dulu minimal 3 hari atau 5 hari, seperti itu. Nah,
dia tidak resisten. Kenapa? Kalau resisten ini, misalkan kita sudah resistensi si amoxicillin, tuh, terus nantinya ganti obat lagi, ternyata kita cara pakainya salah ataupun frekuensi penggunaannya salah, resistensi lagi, bingung lagi cari antibiotik yang lain, itu kan ya. Nah, agar supaya tidak terjadi resistensi, itu memang harus yang pertama, antibiotik itu kalau beli pakai resep dokter, kemudian kita harus tahu berapa kali pakainya, kemudian juga digunakan sampai habis atau 3 sampai 5 hari seperti itu. Oke, ada juga beberapa pola resistensi dari antibiotik. Yang pertama, pola 1, belum pernah terjadi resistensi bermakna yang menimbulkan permasalahan di klinik. Tuh, ini pola resistensi kalau di di klinis itu ya. Kemudian ada pola kedua, pergeseran sifat peka menjadi kurang peka, tetapi tidak sampai terjadi resistensi secara penuh. Dan yang ketiga, di sini sudah paling tinggi. Seringkali menimbulkan permasalahan. Oke, adapun faktor-faktor yang menentukan dari sifat resistensi dari mikroba antara lain ada yang berdasarkan lokasi elemennya, dapat terjadi pada kromosom atau di luar kromosom. Tuh, tadi kan mekanisme terjadinya si antibiotik macam-macam ya. Ada yang kromosomal atau yang dekat dengan DNA ataupun yang ekstra kromosom. Kalau ekstra kromosom itu kayak di dinding sel, membran sel kayak gitu. Kemudian ada yang bersifat genetik, acquired resistant, terus ada yang dipindahkan, transfer resistant, sama mutasi genetik, induced resistant. Gitu. Oke, ini ada beberapa sifat resistensi. Yang pertama resistensi genetik, non genetik, sama resistensi silang. Kalau yang genetik itu dia mutasinya secara spontan, tanpa dipengaruhi atau tidaknya antimikroba. Kemudian kalau yang non genetik di sini, bakteri dalam keadaan istirahat, inaktivasi metabolik biasanya tidak dipengaruhi oleh antimikroba. Terus mekanisme kerjanya seperti apa? Sama kalau ada kombinasi itu seperti apa? Nah, kalau dari kombinasi antibiotik berarti kan ada indikasi tertentu. Nah, indikasinya tidak hanya tuberkulosis saja, bisa aja tuberkulosis yang tipe apa gitu ya. Oke, pengumpulannya di email saya, kolektif aja PJ minta tolong besok Senin, Senin minggu depan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Apa sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Penyebab dari superinfeksi kayak gimana? Cara mengatasi dari superinfeksi antibiotik. Oke, penyebabnya itu penggunaan antibiotik yang dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kalau untuk yang mengatasinya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, antibiotik yang sedang dipakai itu sebaiknya dihentikan terlebih dahulu. Kemudian dilakukan kultur bakteri seperti itu. Baik, terima kasih untuk hari ini kuliah antibiotik bisa tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.